Oke, perkenalkan nama saya Guru Triangga Wijinata dan PMDQ 0167495. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kimia kuantik yaitu XRF dan XPS. Oke, lanjut. Pada bagian XRF, pertanyaan pertama, apa prinsip dasar X-ray fluorescence atau XRF dan bagaimana teknik ini digunakan untuk menentukan komposisi elemen dalam sampel? Nah, XRF sendiri itu bekerja berdasarkan prinsip bahwa ketika sebuah sampel ditembakkan dengan sinar X, elektron-elektron dari lapisan dalam atom dapat terlepas. Ini menyebabkan atom menjadi stabil sehingga elektron dari lapisan luar akan turun untuk mengisi kekosongan di dalam lapisan. Ketika elektron jatuh dari sudut tempat ke tingkat energi yang lebih rendah, sinar X sekunder atau fluoresensi dipancarkan dengan energi tertentu yang khas untuk setiap elemen. Dengan mengukur energi dan intensitas sinar X yang dipancarkan, komposisi elemen dalam satu sampel dapat ditentukan. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara XRF energi dispensif EDXRF dan XRF panjang gelombang dispersif atau WDSRF serta sebutkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode. Nah, untuk perbedaannya, EDXRF sendiri itu adalah menggunakan detektor energi yang mengukur spektrum energi sinar X secara langsung, yang memungkinkan analisis elemen yang dilakukan secara cepat tanpa memerlukan sistem optik kompleks. Untuk kelebihannya sendiri yaitu adalah analisisnya cepat, instrumen lebih sederhana, dan cocok untuk aplikasi di lapangan. Tapi untuk kekurangan sendiri yaitu adalah di mana resolusi energi yang lebih rendah dan sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan WDXRF. Nah, untuk WDXRF sendiri itu adalah menggunakan kristal penguraian panjang gelombang yang memisahkan sinar X berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, teknik ini tuh menawarkan resolusi yang lebih tinggi dalam memisahkan sinyal elemen. Untuk kelebihannya, tadi ada resolusi yang lebih cepat, lebih akurat, lebih sensitif terhadap elemen ringan. Serta untuk kekurangannya adalah waktu analisis yang lebih lama dan peralatan yang lebih kompleks. Yang ketiga, mengapa persiapan sampel yang tepat penting dalam analisis XRF? Apa saja metode umum yang untuk persiapan sampelnya? Nah, persiapan sampel yang baik diperlukan untuk memastikan bahwa sinyal XRF yang dihasilkan representatif dan bebas dari intervensi atau ketidakpastian. Nah, untuk persiapan yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan dalam hasil analisis. Nah, untuk metode persiapan sampel secara umumnya itu yang pertama, penggilingan atau peluburan di mana untuk mendapatkan sampel yang homogen. Yang kedua ada peletisasi, itu digunakan untuk memadatkan sampel bubuk. Yang ketiga adalah lapis tipis atau film, itu digunakan untuk menganalisis sampel cair atau gas. Nah, soal yang keempat, sebutkan beberapa aplikasi industri yang umum menggunakan XRF dan jelaskan mengapa teknik ini lebih dipilih dibandingkan metode analisis lainnya. Nah, yang pertama pada industri semen, itu adalah untuk mengontrol kualitas bahan mentah. Yang kedua pada industri pertambangan, di mana ini adalah XRF sendiri itu digunakan untuk menganalisis komposisi mineral. Terus yang ketiga itu ada bidang metalurgi, di mana XRF sendiri itu digunakan untuk menentukan komposisi logam dan paduan. Nah, XRF sendiri itu dipilih karena non-destruktif, cepat, dan dapat menganalisis berbagai jenis sampel pada cair bubuk, yaitu dengan presisi yang tinggi tentunya. Nah, soal nomor 5, identifikasi dan jelaskan beberapa intervensi yang dapat terjadi dalam analisis XRF, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama itu ada efek matriks, di mana komposisi unsur-unsur lain dalam sampel dapat mempengaruhi intensitas sinar X yang terdeteksi. Cara mengatasinya adalah menggunakan standar internal atau koreksi matriks. Yang kedua ada overlap spektrum. Nah, itu adalah sinyal dari kedua elemen berbeda bisa saling tumpang tindih. Nah, untuk cara mengatasinya adalah penggunaan WDXRF yang memiliki resolusi lebih tinggi atau melakukan kalibrasi dengan standar yang sesuai. Nah, kita masuk ke bagian XPS. Nah, pertanyaan nomor 6, apa prinsip dasar dari X-ray
fotoelektron spektroskopi atau SPS, dan bagaimana teknik ini digunakan untuk analisis permukaan material. Nah, untuk SPS sendiri itu bekerja berdasarkan prinsip prinsip efek fotoelektrik, di mana sinar X itu menembakkan energi yang cukup untuk mengeluarkan elektron dari orbital atom dari permukaan materialnya. Nah, energi kinetik ini, energi kinetik elektron yang dikeluarkan, diukur dan dibandingkan dengan energi sinar X yang datang, sehingga memberikan informasi tentang energi pengikat elektronnya. Nah, untuk XPS itu tuh digunakan terutama untuk bidang analisis permukaan material, karena teknik ini hanya sensitif terhadap lapisan material yang sangat tipis dengan kedalaman analisis sekitar 1 sampai 10 nanometer. Ini membuatnya ideal untuk yang pertama, identifikasi elemen-elemen yang ada di permukaan material. Yang kedua, analisis kimia untuk mengetahui ikatan kimia dan lingkungan atom termasuk keadaan oksidasi. Yang tiga, studi perubahan permukaan seperti oksidasi, degradasi, atau korosif, serta modifikasi kimia lainnya pada permukaan material. Nah, XPS sendiri itu banyak digunakan dalam penelitian dari industri, terutama dalam karakterisasi material semikonduktor, katalis, polimer, pelapis, dan nanomaterial. Yang ketujuh, jelaskan batasan-batasan dari permukaan elemen dengan menggunakan XPS. Nah, yang pertama, XPS hanya efektif untuk analisis permukaan dan kedalaman sekitar 1 sampai 10 nanometer. Yang kedua, elemen dengan nomor atom rendah seperti hidrogen dan helium tidak dapat dideteksi. Yang ketiga, sensitivitas terhadap elemen ringan lebih rendah dibandingkan elemen berat. Yang ke-8, bagaimana XPF dapat digunakan untuk menentukan keadaan oksidasi suatu unsur dalam material dan mengapa informasi ini penting. Nah, XPF itu dapat membedakan keadaan oksidasi yang berbeda berdasarkan pergeseran energi pengikat atau binding energy shift dari spektrum elektron yang dihasilkan. Nah, informasi ini penting dalam banyak aplikasi karena dapat menunjukkan aktivitas atau sifat kimia dari suatu material yang relevan dalam katalis, baterai, dan studi korosi. Nah, masuk ke pertanyaan nomor 9. Sebutkan sumber kesalahan umum dan analisis XPS berdasarkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan tersebut. Nah, yaitu yang pertama ada kontaminasi permukaan. Kontaminan seperti oksida atau kotoran dapat mempengaruhi hasilnya. Nah, cara mengatasinya adalah membersihkan permukaan sampel sebelum pengukuran, misalnya dengan sputtering. Yang kedua ada kerusakan sampel oleh sinar X. Nah, sinar X yang kuat ini itu dapat menyebabkan degradasi sampel, terutama pada material organik. Nah, untuk cara mengatasinya adalah menggunakan intensitas sinar yang lebih rendah atau mengatur waktu paparannya sendiri. Yang ke-10, deskripsikan suatu aplikasi praktis di mana XPS digunakan secara luas dalam penelitian material dan jelaskan mengapa teknik ini dipilih dibandingkan metode lain permukaan lainnya. Nah, XPS sendiri itu sering digunakan dalam studi katalis, terutama untuk menganalisis keadaan oksidasi logam aktif pada permukaan katalis. Nah, XPS ini itu dipilih karena dapat memberikan informasi detail tentang komposisi kimia permukaan dan lingkungan kimia atomnya. Yang penting dalam menentukan efisiensi dan mekanisme katalitik yang terjadi pada permukaan material. Sekian dari saya. Terima kasih.